Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Negeri Tanjung Sari. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Tanjung Sari Pak Agus Priyo Utomo SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Tanjung Sari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang berbahagia ini dalam acara penyebaran atau diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam kaitannya pemenuhan tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala SD Tanjung Sari, Bapak Agus Priyo Utomo SPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembangkan diri dengan mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Tanjung Sari yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kami, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya Jenny Novitasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Tanjung Sari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru kita ketahui bersama, kita diharapkan untuk mewujudkan siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yang dimaksud adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru, kalau kita mendengar tentang kata berdiferensiasi, apa yang ada di benak Bapak Ibu Guru nih? Ada yang mau mentres? Berdiferensiasi? Saya nggak tahu itu Bu. Apa itu Bu? Diferensiasi? Berdiferensiasi bisa masuk ke dalam pendidikan atau pengajaran berpusat kepada murid. Ya Bapak Ibu nggih. Kemudian selanjutnya kita ketahui miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah beberapa miskonsepsi teori kontrol. Nah, terjadi perubahan antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, padahal secara kenyataan realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian poin yang kedua, semua orang melihat yang sama, padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tergantung persepsi dia melihat. Poin yang ketiga, stimulus respon memaparkan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena pandangan seseorang melihat dunia itu berbeda. Kembali seperti poin kedua, bahwa setiap orang melihat dunia itu dengan persepsi mereka sendiri-sendiri. Poin yang keempat tentang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol mengatakan semua perilaku itu memiliki tujuan.
belum tentu kita benar di mata orang lain itu salah. Gitu nggih, dan sebaliknya. Kemudian stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kenyataannya kontrol itu berada di diri dia sendiri. Nah, poin yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada kenyataannya, kolaborasi dan konsensus itu dibutuhkan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dan teori kontrol mengatakan model berpikir itu menang-menang. Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah sebagai pendidik bertujuan untuk mewujudkan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intrinsik itu berasal dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama tanpa terkait oleh suku, agama, latar belakang, maupun bahasa. Contoh nilai kebajikan, saya mengambil contoh 2, yaitu yang pertama dari profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua adalah keterampilan hidup atau life skill. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu, keterampilan hidup atau life skill, contoh nilai kebajikan yang dapat kita ambil adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kebutuhan, kita lanjutkan ke inti yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu usaha yang terbaik yang diberikan oleh setiap orang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup adalah sandang, pangan, tempat tinggal itu ya, kemudian keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan bentuk terima kasih. Rasa yang diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kekuasaan. Contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diangkul, dan didengar. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Contoh dari kesenangan itu adalah bermain, humor, kemudian antusiasme, dan tertawa. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik atau berasal dari luar siswa. Yang pertama adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Kemudian poin yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian motivasi dari dalam diri siswa atau intrinsik, contohnya adalah untuk menjaga seperti apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya bisa Bapak Ibu amati di dalam layar ini ya. Contoh dari hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu muncul ketika anak melakukan kesalahan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam hukuman itu. Yang terakhir, bersifat satu arah. Biasanya seorang guru menghukum kepada siswanya, tidak selanjutnya dibalas oleh siswa tersebut. Jadi bersifat cuma satu arah. Kemudian yang terakhir, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya hukuman itu sangat dihindari di proses pembelajaran saat ini karena tidak sesuai di era zaman sekarang.
Karena tujuan pendidikan zaman sekarang itu harus menuntun kodrat siswa, kodrat anak. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau dalam artian lain itu telah disepakati antara siswa dan guru. Kemudian murid atau siswa tetap dibuat tidak nyaman. Kalau saya menyimpulkan itu konsekuensi itu setengah memaksa nih Bu. Ada kesepakatan antara dua belah pihak siswa dan murid, tapi ada setengah pemaksaan, gitu ya. Lanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid atau siswa. Yang terakhir adalah restitusi. Kita sering sekali sekarang ya mendengar setelah ada berita tentang Mario Dandi dengan siapa itu korbannya itu, kita dengar restitusi gitu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, poin yang penting di pemaparan atau berbagi pemahaman pada kali ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum Bapak Ibu. Bahasanya sedikit menakutkan ya, menghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kelima posisi kontrol ini semuanya mempunyai dampak implikasi yang berbeda. Mari kita ulik satu persatu ya. Nah, agar mudah pemahamannya, saya kasih contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita ambil kasus yang paling sederhana saja, karena kini hari Kamis, sebelumnya kita Senin kan mengadakan upacara bendera ya. Kasus yang pertama, seorang siswa tidak memakai topi dan dasi ketika upacara bendera. Nah, kalau kita berada di posisi penghukum, biasanya ya, kita kan selalu memberikan hukuman semisal hormat kepada bendera 1 jam gitu. Kira-kira Bapak Ibu guru, dampak atau implikasi yang diakibatkan apa ya dengan menghukum anak berdiri menghormati bendera selama 1 jam? Ya, dari sisi kesehatan jelas itu secara fisik menghukum anak yang overload, karena anak berdiri 1 jam itu juga susah. Kesel kan? Iya. Benar sekali Bapak. Ya, hormat bendera selama 1 jam menurut Bapak Agus itu menurut kesehatan sangat overload karena bisa mengakibatkan kelelahan, bahkan bisa pingsan gitu Pak. Iya, iya. Nah, itu salah satu dampak atau implikasi yang tidak baik dalam posisi guru sebagai penghukum. Kemudian selain secara fisik, ada secara psikisnya gitu Bapak. Mentalnya gitu. Betul sekali. Iya. Bisa timbul dendam dengan gurunya. Kalau yang di angkatan 86 seperti saya itu masih mengikuti pembelajaran yang bersifat kolonial loh Pak. Jadi penghukum itu guru killer, guru galak itu biasa, ya Pak ya. Nah, itu adalah salah satu contoh atau dampak buruk yang dihasilkan dari posisi guru ketika berada di posisi penghukum. Kita bandingkan kemudian sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah, sedikit melunak tapi tetap berdampak dan berimplikasi 11-12 dengan penghukum tersebut. Ada seorang anak yang ketika upacara bendera dia tidak memakai dasi dan topi. Seorang guru, misal Ibu Wahyu, dia berada di posisi membuat rasa bersalah. Bu Wahyu mengatakan kepada siswa tersebut,
Aduh, selalu saja kamu mengecewakan ibu. Padahal sudah berulang kali ibu mengingatkan. Nah, itu adalah contoh kata-kata seorang ibu guru yang berada di posisi membuat rasa bersalah. Kira-kira Bapak Ibu guru, dampaknya apa ketika posisi guru berada di pembuat rasa bersalah? Ada yang mau menjawab? Ada rasa tidak nyaman dari siswa tersebut kepada. Benar sekali Ibu. Ada rasa yang tidak nyaman dari siswa tersebut, ya. Kemudian dia juga tidak begitu. Ada siswa yang tidak begitu karena sedikit lunak daripada posisi kontrol guru yang menghukum. Jadi ada siswa yang basa Jawanya itu ndablek gitu. Ya kan? Sekarang kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu sebagai teman. Misal Bu Iin sebagai posisi guru sebagai teman. Kasusnya sama, ada seorang siswa ketika upacara bendera dia tidak memakai topi dan dasi. Bu Iin mengatakan, "Mas, kali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Tolong bantu Bu Guru ikuti aturan sekolah." Berarti lebih lunak lagi daripada pembuat rasa bersalah. Gitu ya. Kita lanjutkan, bandingkan dengan yang berikutnya. Posisi guru sebagai pemantau. Pak Har mengatakan, sudah tahu kan konsekuensi ketika tidak taat aturan sekolah? Nanti istirahat, silahkan beli atribut di koperasi sekolah. Nah, yang terakhir kita bandingkan dengan sebagai manajer. Pak Tris mengatakan, kamu sudah tahu apa kesalahanmu. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Bapak Ibu guru sekalian, dari 5 posisi kontrol tersebut diharapkan Ibu Bapak guru berada di 2 posisi kontrol, yaitu yang pertama manajer atau sebagai pemantau Bapak Ibu guru. Karena posisi kontrol yang pertama, kedua, dan ketiga itu tidak relevan dilaksanakan atau diterapkan di era zaman sekarang. Bapak Ibu guru, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa tidak memakai dengan peraturan kelas? Ada yang mau resen? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kalau peraturan sepertinya kok lebih menekan. Benar Ibu, benar sekali Ibu. Kalau keyakinan kan dari Iya, masing-masing. benar sekali Ibu. Kalau peraturan kelas itu terikat nih Bu ya. Kalau keyakinan kelas itu kesadaran diri karena telah disepakati oleh siswa dan bu guru. Nah, keyakinan kelas itu yang pertama adalah abstrak, dia bersifat abstrak. Jadi tidak kaku, tidak mengikat, tidak terlalu kaku gitu ya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya disiplin waktu. Sedangkan kalau peraturan kelas itu siswa hadir sebelum pelajaran dimulai. Tapi ketika kesepakatan waktu dibuat, cuman kata-katanya dipersingkat, disiplin waktu. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sedangkan kita ketahui bersama kalau peraturan kelas itu biasanya guru yang menentukan, siswa menjalankan. Gitu ya.
Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Tahap-tahap dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Contoh, ada sebuah kasus, kita pakai kasus yang pertama tadi yaitu ada seorang siswa yang tidak membawa dasi dan memakai topi ketika upacara bendera. Seorang guru menangani siswa tersebut. Tahap menstabilkan identitasnya seperti contohnya adalah berbuat salah itu wajar. Kita contohkan siswa tersebut bernama Anto. Toh, kamu Bu Jenny panggil ke sini itu tahu nggak kesalahan kamu? Si Anto menjawab, tidak tahu Ibu. Oh, tidak tahu. Ketika tadi kamu upacara memakai topi dan dasi tidak Ibu. Anto menjawab seperti itu. Kemudian Bu Jenny menjawab, toh tidak memakai topi dan dasi itu adalah berbuat salah. Berbuat salah itu hal yang wajar karena kita adalah manusia. Nah, kata-kata itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas siswa tersebut, Ibu. Berarti tahapan pertama dalam segitiga restitusi telah dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita lanjutkan kasus yang tadi. Kemudian Bu Jenny bertanya kepada siswanya bernama Anto tersebut, Bu Jenny tahu kamu tidak memakai dasi dan topi itu karena suatu hal. Apa alasan kamu tidak memakai topi dan dasi itu? Si Anto menjawab, Bu, topi saya cuci belum kering Ibu, dan dasi saya lupa naruhnya kemana. Nah, itu tahapan segitiga restitusi berikutnya yang berada pada tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bu Jenny bertanya lagi kepada siswanya bernama Anto tersebut, kira-kira Anto masih ingat nggak kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati dahulu? Si Anto kemudian berpikir sejenak mengingat-ingat apa yang dia lakukan. Kemudian dia ingat bahwa dia tidak melakukan disiplin berpakaian. Kemudian si Anto menjawab, ya Bu, saya tidak melakukan disiplin berpakaian. Nah, itu adalah tahapan dalam segitiga restitusi berikutnya atau yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman materi modul 1.4. Semoga sedikit banyak bisa menambah ilmu kita bersama. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo yang Mama Cio. Ya, yo. Ayo, gak boleh rebutan. Ini loh. Ya boleh, boleh no, boleh. Ayo jangan rebutan. Oh masih banyak loh, nomor 3, 4 belum. Ya yuk, Gadil, buruan yuk. Ya. Nomor 13 belum, ayo yang lain, yang belum ya maju yuk. Ya Fitri maju yuk. Masih banyak loh, 4, 6. Ayo.
Assalamualaikum, nama saya Nadia kelas 5. Assalamualaikum, nama saya Kiki kelas 5. Seru dan menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Aku menjadi disiplin. Buat saya